Kekuatan air hujan dapat mengakibatkan kebocoran. Bocor itu bahaya. Gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor yang kuat, elastis, dan tahan lama. No drop? No bocor-bocor. No Drop. Dipersembahkan oleh Inilah debat terbuka kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Kita boleh tepuk tangan di awal segmen. Ini adalah segmen ketiga. Dan di segmen ketiga ini, para paslon akan menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh tim panelis terkait dengan pelayanan publik. Dan seperti segmen sebelumnya, masing-masing paslon akan saling menanggapi. Kesempatan pertama diberikan kepada paslon 3. Pertanyaan untuk paslon 3, dalam program kerja paslon 3 disebutkan penanggulangan masalah Jakarta yang menahun, diantaranya kemacetan. Data Masyarakat Transportasi Indonesia menyatakan kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta mencapai 150 triliun per tahun. Jumlah kendaraan terus bertumbuh dan tidak sejalan dengan pertumbuhan ruas jalan. Pemerintah DKI Jakarta menggenjot pembangunan flyover, underpass, dan tol dalam kota. Tetapi di sisi lain, jika jalan terus dibangun, akan meningkatkan insentif untuk pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi. Bagaimana strategi paslon 3 terkait pembangunan jalan dan penanganan kemacetan di Jakarta? Waktu 2 menit untuk menjawab dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Problem kemacetan di Jakarta karena kita semua mayoritas menggunakan kendaraan pribadi. Karena itu, sederhananya solusinya adalah dengan memfasilitasi kendaraan publik massal. Bukan hanya kendaraan publik massal. Kalau hanya kendaraan publik saja bisa ojek, itu kendaraan publik, tapi tidak massal. Arahnya kemana? Arahnya kepada penggunaan seperti busway, bis, minibus, sampai dengan angkot. Yang kita akan bangun adalah sistem transportasi yang terintegrasi. Artinya, kalau kita membayangkan warga Jakarta seperti badan, maka jalur transportasi adalah pembuluh darahnya, bisa mengalir ke seluruh bagian. Sistem transportasi yang ada di Jakarta, angkutan umum massal, tidak bisa menjangkau semua titik. Di Jakarta ada 13 juta motor, 4 juta mobil, dengan 10.200.000 penduduk. Dengan situasi seperti ini, maka yang akan kita lakukan adalah, pertama, membuat jalur MRT, LRT, dan BRT sebagai tulang punggung. Sesudah itu, jalur yang lebih kecil, bis yang lebih kecil, kemudian mikrolet, angkot, sampai ke wilayah-wilayah. Angkot bergerak di kampung, sehingga seorang warga yang mau pergi dari satu titik ke titik lainnya bisa menggunakan kendaraan umum dekat rumahnya dan sampai ke lokasi yang dituju. Hari ini tidak ada kendaraan yang sampai ke wilayahnya masing-masing. Dan kita akan menyiapkan Rp5.000 untuk seluruhnya. Bukan hanya busway, naik mikrolet, naik angkot, bayar Rp5.000, pindah tiket terusan tanpa harus bayar sampai ke tempat tujuan. Dan itu dilakukan secara terintegrasi. Dengan cara demikian semua akan mendapatkan manfaat. Terima kasih. Waktu habis. Kita lanjutkan. Mohon tenang para pendukung. Semangatnya luar biasa tapi harus tetap tertib selama berlangsungnya debat. Berikutnya pertanyaan untuk paslon 1. Dalam strategi kebijakan paslon 1 disebutkan diantaranya mengenai pengelolaan sampah. Sampah merupakan salah satu masalah utama di Jakarta. Volume sampah mencapai 6.500 sampai 7.500 ton per hari. Volume sampah yang sangat tinggi tersebut membutuhkan biaya besar untuk menanganinya. Pada sisi lainnya, kawasan di sekitar Jakarta juga semakin resisten untuk menerima dan menjadi tempat pembuangan akhir sampah dari Jakarta. Bagaimana strategi paslon 1 untuk mengelola sampah secara inovatif dan berkelanjutan? Silakan dijawab dalam waktu 2 menit dimulai sekarang. Bicara soal sampah,
Sekali lagi bicara soal sampah. Kita punya Undang-Undang Nomor 8 tentang pengelolaan sampah. Bicara soal sampah sebenarnya itu diawali bukan pada TPA atau tempat pengolahan akhir, tapi lebih daripada awal, di mana ketika kita keluar dari rumah, kemudian ketika keluar kita dari mall, itu adalah persoalan sampah dimulai. Nah disinilah bagaimana kita mengelola sampah ini, dan sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa pembangunan DKI Jakarta ini jelas sekali adalah pembangunan yang partisipatif dan sekaligus pembangunan yang empowerment, yang memberdayakan masyarakat. Di sini bukan hanya pemerintah yang harus mengelola sampah, tetapi kita mengikut sertakan partisipasi bukan saja pemerintah sekali lagi, tetapi juga adalah produsen sampah. Siapa itu? Ini perusahaan-perusahaan yang memproduksi sampah itu. Sekaligus juga kita mengikut sertakan masyarakat. Dalam perjalanan saya bersama Mas Agus tentunya ketika melakukan gerilya lapangan itu ternyata banyak sekali sampah-sampah. Kita ketemu di Muara Kamal, kita ketemu di Penjaringan, kemudian bahkan kita ketemu juga di Tanjung Priuk, kemudian di Cipinang Cakung. Sampai saya mengatakan sesungguhnya bicara sampah ini pemerintah kalau boleh sekitar 7.000 ton per hari. Nah ini harus dikurangi. Jadi diolah dulu sampah itu oleh masyarakat dengan bank-bank sampah melalui RW, ini empowerment. Nah kemudian ketika sampai di pelayanan akhir atau di pembuangan akhir ini, kemudian dia akhirnya akan berkurang. Nah disinilah saya ingin peran serta aktif masyarakat untuk ikut. Bahkan kita terjun ke lapangan, bukan hanya di atas meja, bukan di balai kota dengan rapim, kemudian marah-marah, tetapi kita langsung di lapangan. Waktu habis. Para pendukung, sekali lagi kita tetap tenang. Kami yakin seluruh pendukung dapat terus-menerus hingga selesai menjaga ketertiban bersama. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kesempatan untuk paslon 2. Pertanyaannya adalah, program kerja paslon 2 diantaranya mencantumkan tentang isu air. Dan memang salah satu persoalan krusial warga Jakarta saat ini adalah air bersih. Sekalipun sudah diswastanisasikan, sampai saat ini Pam Jaya belum mampu memasok secara optimal kebutuhan air bersih di Jakarta, baik dalam hal akses maupun dalam hal kualitas. Pam Jaya hanya mampu menyediakan 1/3 dari total kebutuhan air bersih. Padahal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan tahun 2019 PDAM di Indonesia harus bisa diakses oleh 99% masyarakat Indonesia. Sebagai tambahan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memiliki data bahwa mayoritas air PDAM hanya dipakai untuk aktivitas MCK. Bagaimana strategi paslon 2 untuk memastikan akses dan kualitas air bersih bagi warga Jakarta? Waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan, dimulai dari sekarang. Ya, ketika kami masuk, kami sadar perusahaan air minum itu dikuasai oleh swasta. Tapi tentu kita harus menghargai apa yang dilakukan oleh investor ini. Maka kami melakukan renegosiasi. Selain renegosiasi dengan perusahaan Palija dan Aitra, kami juga memulai membangun sendiri penggabungan manajemen, sedang diurus perdanya, antara perusahaan air limbah, PAL, dengan perusahaan air minum. Artinya apa? Nanti ke depan, kalau Anda mau mendapatkan air bersih, maka Anda harus memasang air kotor. Nanti bagaimana caranya yang tidak mampu? Kami melakukan subsidi, yang kita kenal dengan PSO, Public Service Obligation. Ketika masyarakat nggak mampu membayar nilai tertentu, kami yang membayar. Ini yang kami namakan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial. Yang mampu membayar lebih, yang tidak mampu kami subsidi. Nah lalu apa yang kami lakukan lagi? Tentu persoalan air ini kami sadar betul. Orang yang tidak mampu justru membeli air 25.000 sampai 50.000 per kubik. Padahal air yang kami jual itu hanya untuk orang yang miskin hanya 1.050 rupiah per kubik. Ini tentu hal yang jauh sekali. Lalu bagaimana kami lakukan? Ternyata orang tidak mampu tidak sanggup membayar pemasangan awal. Nah sekarang kami telah memasang puluhan ribu rumah-rumah, saya kira mungkin tahun ini bisa capai ratusan ribu.
pemasangan gratis. Karena bagi orang yang tidak mampu, yang penting jangan bayar uang mukanya yang berat. Nah kalau sehari-harinya kami kenakan 7.000 per kubik, bayar. Yang penting jangan bayar 1 juta, 1,8 juta untuk pemasangannya. Nah programnya sedang kami kerjakan, PAL telah di-manage oleh orang-orang dari PAM. Kami yakin PU juga bekerja dengan baik, kita lagi kerjakan pengolahan air limbahnya, maka sampai target akan tercapai. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa, semua paslon sudah mendapatkan pertanyaan dan sudah menjawab pertanyaan yang disusun oleh tim panelis. Sekarang kita akan mempersilahkan paslon 3 untuk menanggapi jawaban paslon 1 dan 2. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara, dimulai sekarang. Kami memulai sebuah program yang sekarang sudah menjadi gerakan, OKOC. Apa itu OKOC? One Kecamatan, One Center for Entrepreneurs. Jadi ide tadi mengenai sampah, bukan lagi sampah menjadi masalah, tapi sampah menjadi berkah. Sampah dengan program OKOC akan menjadi sebuah sumber penghasilan, memiliki nilai tambah. Banyak sekali pengusaha-pengusaha sekarang lahir dalam pengelolaan sampah. Kalau kita memberikan sebuah kesempatan bahwa mereka juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan bisa kita integrasikan dengan sistem yang sekarang sudah dibangun PPSU, itu sangat-sangat memberikan nilai tambah. Kami melihat begitu besar peluang OKOC untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Silakan Kang Anies, mangga. Dan terkait dengan air, yang kita perlu perhatikan di sini adalah lebih dari 5 juta warga Jakarta sampai dengan sekarang belum mendapatkan air pump. Karena itu pipanisasi menjadi krusial. Seperti yang disampaikan juga tadi, pipanisasi. Karena itu kita yang akan dilakukan adalah prioritaskan pada kampung-kampung. Rumah dengan ukuran di bawah 150 meter akan menjadi prioritas utama. Otomatis kampung-kampung di Jakarta dan di situ tempat yang minim. Masuk langsung pipanisasi dan dalam 5 tahun tuntas. Yang kedua, akan diberikan subsidi 80% bagi mereka yang rumahnya di bawah ukuran 70 meter persegi. Begitu Anda ketemu rumah di bawah 70 meter persegi, dengan sendirinya langsung hanya bayar 20%. Dan kita semua lakukan pipanisasi itu dengan 0 rupiah. Sebagaimana program kita juga memberikan pada warga yang hari ini tidak punya rumah untuk mendapatkan rumah dengan kredit DP-nya 0 rupiah. Dengan 0 rupiah DP, maka seperti juga pipa, mereka tak kuat membayar di awal. Rumah juga sama, jangan airnya mengalir tapi rumahnya tak dimiliki. Miliki rumahnya, miliki air bersihnya, dan kemudian merasakan kesejahteraan, keadilan di Jakarta. Itu yang akan kita laksanakan di Jakarta 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Waktu masih ada, apakah akan digunakan atau cukup? Baik, para pendukung harap tenang. Para pendukung harap tenang. Tata tertib sudah dibacakan di awal debat dan penyelenggara yaitu KPU DKI Jakarta mengingatkan kami moderator untuk mengingatkan Anda para pendukung. Jika ada yang tidak dapat menjaga ketertiban, maka penyelenggara berhak untuk mengeluarkan pendukung yang tidak tertib. Baik, kita lanjutkan. Silakan paslon 1 menanggapi jawaban paslon 2 dan paslon 3. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Masalah macet memang sangat membuat kita frustrasi, tetapi tidak menjadi skeptis karena saya dan Posilvi memiliki komitmen untuk bisa menghadirkan berbagai kebijakan dan juga inovasi, termasuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan hari ini dan dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Tentu kita tahu bahwa pertumbuhan ruas jalan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi. Kita ingin benar-benar lebih mengajak dan membuat masyarakat berpihak pada kendaraan transportasi umum massal. Artinya kita harus memberikan insentif yang tepat. Harus aman, nyaman, tepat waktu, dan juga terjangkau. Selain itu, kita juga ingin mengedepankan pola-pola hidup yang lebih efisien lagi. Kita bangun transit hub yang memadai, intermoda transportasi juga dapat terjadi, dan pada akhirnya sasaran kita adalah mengurangi waktu tempuh
pada saat-saat peak hours. Dan juga kita ingin membangun jalur-jalur khusus sepeda, termasuk memberikan insentif yang positif bagi para pejalan kaki. Artinya pedestrian kita juga harus baik. Kemudian terkait dengan masalah air. Kita tentu ingin meyakinkan bahwa dari 800.000 terdaftar sebagai pelanggan air di Jakarta, ada 22% yang belum mendapatkan pelayanan dengan baik. Kualitasnya tidak baik, tidak lancar. Banyak sekali masalahnya, termasuk adanya pencurian air di tengah-tengah perjalanan. Dan kita ingin yakinkan itu tidak terjadi. Harus ada enforcement yang baik. Tetapi di saat yang bersamaan, kita juga harus memahami bahwa masih banyak masyarakat kita yang tidak memiliki akses terhadap air baku yang baik, yang bersih. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk bisa menyiapkan persediaan air baku yang semakin baik. Tentu kita harus lakukan secara sistematis. Kita bangun kolam-kolam retensi, termasuk sumur-sumur resapan dan juga dengan water harvesting. Dan itu semua akan menambah suplai air jika diperlukan oleh masyarakat sewaktu-waktu. Dan terakhir saya menambahkan sedikit tadi yang disampaikan Pak Silvi, dalam mengelola sampah. Selain kita merevitalisasi tempat pengelolaan air, kita juga membangun intermediate treatment facility untuk menjadikan sampah menjadi energi. Terima kasih. Terima kasih semangatnya, kita tenang. Sekali lagi kami mengingatkan sebagai moderator, pesan dari penyelenggara KPU Provinsi DKI Jakarta, jika ada pendukung yang tidak dapat menjaga ketertiban selama berlangsungnya debat, maka penyelenggara berhak mengeluarkan yang bersangkutan dari ruangan debat. Jelas? Baik, kita lanjutkan. Kini kesempatan yang sama diberikan pada Paslon 2 untuk menanggapi jawaban Paslon 1 dan 3 dalam waktu 2 menit 30 detik dimulai ketika Anda mulai berbicara. Perlu saya jelaskan soal transportasi, yang kita lakukan ini bukan membangun jalan terus. Tidak ada di dunia yang bangun jalan bisa memenuhi untuk mengatasi kemacetan. Maka yang kami bangun adalah yang berbasis rel kereta api. MRT, LRT, tentu ada bus rapid transit yang kami selesaikan 15 koridornya. Lalu apa yang kami lakukan? Tahun lalu mungkin pasangan Paslon 3 tidak baca. Tahun lalu kami Transjakarta telah menambah 53 trayek baru. Tahun ini akan menambah 77. Langsung masuk ke perumahan-perumahan. Kenapa belum kelihatan? Karena kami tidak ingin impor. Hampir semua bus kami beli dari lokal karoseri. Lalu apa yang kami lakukan lagi? Kami sedang membangun banyak apartemen di atas terminal-terminal maupun stasiun-stasiun maupun pasar-pasar kami, supaya pekerja-pekerja orang Jakarta yang nggak mampu beli rumah di Jakarta, kerja di Jakarta, kembali tinggal di Jakarta dengan menyewa apartemen harga kos. Tapi ketika gajinya di atas 10 juta, kami akan menjual apartemen itu dengan harga modal, hanya 300 juta untuk ukuran 36. Jadi ini akan mendorong mengatasi kemacetan. Bahkan sekarang kami melakukan subsidi. Orang Tangerang, Depok, Bekasi ke Jakarta bayar 3.500. Lalu dari mana uang subsidi nanti bisa sampai 45 triliun? Itulah kami kenakan jalan berbayar atau dikenal dengan ERP. Dari uang ini masuk, ini akan kami namakan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial. Lalu mengenai sampah, Februari ini bulan depan kami sudah groundbreaking membangun waste to energy. Dikerjakan oleh BUMD kami. Jadi kami sudah siapkan semua bertahap, termasuk di kampung-kampung harus dididik dengan uang yang baik. Mungkin Mas Jarod bisa tambahkan sedikit. Terima kasih. Untuk mutasi, promosi, dan demosi, ukurannya jelas. Kita sangat sabar. Beberapa kali kita berikan peringatan, masukan. Jangan korupsi. Warga Jakarta butuh pelayanan yang cepat, tepat, profesional, dan bebas dari pungli. Oleh karena itu, apabila ada mereka-mereka yang lambat untuk mengeksekusi kebijakan dengan menyesal, dengan senang hati juga kami akan ganti. Oleh sebab itu, untuk pergantiannya kita membuat dengan cara lelang terbuka. Terima kasih. Segmen 3 telah kita ikuti bersama. Segmen 2 tadi tentang reformasi birokrasi, segmen 3 tentang pelayanan publik, dan segmen berikutnya akan semakin seru karena antar paslon akan saling bertanya dan menanggapi. Kami akan kembali sesaat lagi.
Dipersembahkan oleh